Ini semuanya ini nggak ada percakapan yang semuanya tuh lewat telepati gitu loh, yang tiba-tiba ngerti gue disuruh apa, gue harus gimana gitu. Pokoknya yang gue tangkap dari dia suruh teladain tangan gini kan. Kalau gue gini si kotak percaya dibuka, udah langsung mancar tuh kristal hijau sama kuning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan kami di Indigos Indonesian Goib Story. Terus dari Batam dari habis TK itu gua karena kita gagal akhirnya melanjutkan ke apa kehidupan lain, gua pindah ke Bintan, dapat terima kerja lagi di hotel lagi itu. Nah di grup hotel ini kan dia punya beberapa memanage beberapa brand hotel tuh, tapi masih dalam satu kompleks tuh. Untuk level manajer bukan manajer ya, untuk level manajer ke atas ada beberapa yang ditempatin di hotel, di salah satu brand hotel tuh namanya NBC. Nah itu areanya tuh dia kayak rumah-rumah panggung lah, rumah-rumah khas Melayu gitu kan, yang panggungnya nggak terlalu tinggi ya, semeter doang paling dari ini, cuman rumah panggung gitu kan. Semeter tinggi lumayan, Pak. Enggak, kalau yang maksud gua yang Ya, rumah panggung ya, Indonesia ya, kan ya, tinggi-tinggi tinggi-tinggi, tuh. ya, Nah, ini ya apa sih, namanya deck kecil doang gitu kan. Tapi ada di bawahnya ada kosong gitu. Nah, gua kan cukup akrab tuh sama apa head chef kayak gitu. Yang mereka kan tinggalnya daerah situ tuh. Suatu hari dipanggil kayak ke sana tuh. Ayo main ke sini ke tempat dia lah, pokoknya main. Tuh gua pulang kerja udah malam lah gitu. Gue berani lewat itu gelap banget Pak situ Pak. Oh, nggak terang tuh. Nggak terang, lampu tuh cuman dari apa ya, jadi Itu kan lingkungan hotel kan? bukan hotel, cuman ya namanya resort itu kan ada Ya. dimming apa gitu ya. Nah untuk ke daerah situ karena nggak terlalu, siang hotel ini nggak terlalu laku lah itu, siang tipe rumah panggung Melayu tuh. Jadi kayak dibiarin aja gitu loh. Dibuka sekali-kali kalau misalnya ada yang booking baru dibersihin atau apa gitu. Makanya dijadiin tempat staff apa manajer ke atas juga tinggal situ gitu kan. Udah gue lewat situ jalan, tuh udah emang bukan takut tapi aduh nggak nyaman gitu loh. Ini nggak nyaman banget karena biasanya gue kesana tuh sama mereka gitu, pakai buggy gitu kan, buggy ada lampunya kan mereka. Nah, ini gue jalan kaki nih dari office ke Tempatnya itu ke ya. kompleks itu jalan kaki sendiri, cuman penerangan lampu HP kan. Ini apa ini, gak nyaman banget nih gue nih. Nah tiba-tiba dari rumah keberapa dari itu ya, di bawah rumah panggung itu ada sosok ini kayak rubah atau anjing, pokoknya binatang berkaki empat lah. Kayak rubah atau anjing, kulit bulunya putih dan bercahaya gitu, apa memancarkan sinar lah, bukan putih kayak Terang anjing maksudnya? putih, terang gitu. Kayak neon gitu. Nggak kayak neon juga sih, Kayak fluoresan gitu. fluoresan. Nah lebih ke gitu, fluoresan memancarkan aja gitu. Udah itu aja itu langsung diem gue takjub gitu. Bukan takut tapi duduk gitu kan, takjub gitu. Sorry ya. Apa itu pengalaman yang keren banget bagi gue tuh gitu. Ya, itu gila, gue juga Iya, pasti seneng liatnya. Gue apa ya, takut tapi gemetaran juga sih sebenarnya gitu. Nggak bisa gerak aja Pak gitu, nggak bisa gerak gue, bener-bener yang lutut lemes gitu apa. Karena kaget gitu lihat, keren banget ini. Setinggi anjing biasa tuh apa lebih kayak fox? Segede-gede gitulah fox anjing, bukan yang herder terlalu gede ya. Medium lah ya. Oh medium herder terlalu gede, chihuahua terlalu kecil ya, antara itulah. Medium anjing kampung lah gitu. Tapi ini bulunya lebat kayak Balamut. balamut apa? Husky kayak husky. Iya kayak husky gitu, kayak husky. Lebih kayak si anjing Jepang tuh apa? Oh, apa? Jepang. Nah, ini Shiba kita. Nah kayak Shiba gitu lah. Shiba tapi putih kan dia, Shiba tuh dia Oh, mungkin nonjol gitu kan. lu tahu anjing Samoyed nggak? Nggak tahu. Mungkin lu lihat anjing Samoyed, Pak.
Tapi emang anjing semuanya fluorescence. Enggak, cuman putih. Nggak, putih. Tebal. Nah ini tempat gelap Pak, tempat gelap gitu loh. Yang lampunya tuh ya ada lampu dikit kecil tapi warna kuning, ya ini putih mandarin gitu. Takjub aja gitu, itu keren banget sih menurut gua. Iya. Iya, gue juga penasaran. Keren banget gitu. Wah, itu sih pengalaman yang gue mau tuh. Cuman ya pas pertama kalinya ya gemeteran aja gitu, nggak bisa gerak apa. Tapi setelah dia hilang gitu yang anjing keren banget itu urusan buset gitu ya. Kalau gue sih nggak gemeteran kayak kalau ngeliat itu. Gue gemeteran karena kaget kali ya. Keluarin handphone kayaknya gue foto. nggak sempet Pak, nggak sempet ngapa-ngapain gue cuman gitu aja udah yang kayak tadi. Nah gitu lah. Udah. Nah si anjing itu tuh nggak sekali itu, si makhluk itu nggak tahu anjing atau apa. Si makhluk itu nggak sekali itu doang gue liatnya tuh. Yang kedua kalinya dari hotel gue ketinggalan bis gue. Jadi harus kayak naik motor gitu lah. Kalau biasa kan komplek hotel sama dormitory kita tuh ada di luar komplek hotel tuh. Nah gue biasanya kalau pulang kerja jam 5 jam 6 tuh masih ada bisnya tuh. Ketinggalan lah pokoknya. Gue entah lembur entah gimana, pokoknya ketinggalan bis, harus pulang naik motor, pinjam motornya yang harus nginep situ kan. Pinjam motor pulang. Nah itu di Jalan Bintang itu nggak ada lampunya, jadi penerangan kita cuman cahaya lampu motor doang gitu kan. Seram juga tuh. Iya, lampu motor doang tuh. Nah itu lewat melintasi makhluk benda yang sama itu yang gitu. Cuman kalau yang motor ini ya gue pikir wah ini binatang yang karena ada cahaya motor gue kan jadi memantul gitu. Kalau yang di bawah rumah panggung itu yang nggak ada cahaya apa-apa tapi fluorescence itu yang amazing. Mungkin lu pernah nonton Prince Mononoke nggak? Yang anime itu ya. Iya, film Ghibli itu. Mungkin ini spirit of the forest gitu, forest gitu Pak. Kayak gitu. Dia lewat dong, nah itu lemes lagi Pak, gue nggak bisa bawa motor langsung naik langsung diem aja gitu. Tapi motornya nggak ikut lemas kan? Motor gue lemes juga. Nggak, pokoknya gitu aja udah nggak gas nggak apa, pokoknya gitu jalan. Wah itu amazing thing. Terus tadi SMA gue lulus ke Unpad. Kalau situ pernah menjalin hubungan dengan seseorang pria. Alhamdulillah bukan. Ya nggak apa-apa kalau ya dia kesurupan. Anehnya nih kayaknya dia stres doang sih apa gimana. Kesurupannya tuh sembunyinya gara-gara gue datang aja udah gitu. Entah rindu entah apa nggak ngerti gue. Jadi dia nggak kuat nahan rasa rindu. Mungkin. Kayak dia kesurupan terus ya kata yang temennya yang ngerti, wah ini yang dari jembatan sana tuh datang nyamperin. Nah terus si temannya manggil gue gitu. Gue datang, udah sembuh aja udah. Ini mah waduh kayaknya yang panggil gue cari perhatian gitu. Kayaknya sih gitu. Terus pindah dari Unpad gue ke ITHB. Bentar, nih mau tanya dulu. Ngomongin ini dulu nih kita soal kesurupan. Kita punya pengalaman yang sama loh sama kesurupan. Iya. Itu ada di rentetan setelah ITHB nanti. Nanti aja. Oke, baik. Kita lanjut aja dulu. Nah, balik dari Batam itu yang kita kursus bahasa Korea itu pengen jadi TKI kan. Gara-gara demen Sunyu Side. Sampai kita mau dulu apa sih mau tes itulah. Mau tes itu kan ada pelatihannya dulu tuh yang di karantina seminggu ya gitu. Ya lupa gue ya seminggu. Di satu hari lupa itu sebelum apa sesudah olahraga pagi tuh yang tiba-tiba pada kesurupan itu. Bukannya malam itu ya? Gue ingatnya pagi. Malam itu Pak. Soalnya ada sih yang orang polisi nginep. Datang ya, datang deh ya. Benar. Si Pak siapa tuh yang ada tenang. Yang suka mukulin perut gue tuh karena dia bilang. Ya udah itu kesurupan tuh banyak banget. Gimana tuh? Lo udah ceritain sih ya di episode. Iya, cuma ya itu gue bilang
yang kesurupan bukan satu. Ya sama halnya kayak, mungkin asumsi gue kayak lu bilang cewek lu itu caper, pengen didatengin sama lu. Ini juga mungkin caper kali ya. Soalnya kan ada yang bilang waktu itu ini mah stres aja katanya, pada jauh dari keluarga. Keluarga. Ya, kebanyakan bukan orang Bandung sih ya. Iya. Gitu ya. Nah yang lucu, yang perlu saksi gaib ini lihat nih, dia ikut-ikutan nyembuhin yang kesurupan, Pak. Nah, itu gue anehnya tuh. Tiba-tiba ini gitu. Lu tuh emang terpanggil aja gue tuh. Lu tuh emang dukun, Pak. Nggak ngerti gue, tapi nggak pernah belajar apa gitu kan. Iya. Lu inget kan caranya gimana? Ingat gue. Nih. Pokoknya di kepalanya gue tepok-tepok gini. Enggak, itu yang gue inget. Nah, itu. Iya, sambil ditepok-tepok. Gak apa-apa. Habis itu tenang udah. Nah, itu anehnya. Yang kesurupan semua jadi tenang sama dia. Nggak ngerti gue. Ini emang dukun lu sebenarnya, Pak. Nggak ngerti gue itu ya. Kalau itu alhamdulillah gitu kan. Itu banyak kan waktu itu kejadian. Berapa orang sih yang kesurupan? Banyak lah pokoknya. Cewek, Cuman yang cewek semua kan banyaknya. ya yang gue bantu tuh yang di lantai 2. Kalau yang di bawah kan ada yang Pak Polisi lah, siapa, banyak kan sih. Yang teman-teman kita juga yang ngedoa-doain apa macam. Gue kan nggak terlalu bisa berdoa, jadi udah. Gue sih nggak doain, cuman Iya. nggak, gue cuman berusaha. Gue sebel sama ini aja yang ngetawain. Oh iya. Toh itu mau bohong mau enggak, ini orang stres loh kondisinya gitu aja. Gitu. Temen kita kan banyak yang ngetawain. Ya gitulah, omongannya nggak enak juga lah. Udah dari itu aja. Cuman kalau itu masih bisa secara medik ya mungkin itu ya. Mungkin. Secara psikologi mah. Mungkin. Bintan. Terus di Bintan lagi tuh gue lagi senengnya kayak meditasi apa gitu. I see. Di dormitory gue, di kamar gue lagi kayak meditasi gitu kan. Terus ya saat itu ada menjalin hubungan lagi kayak dengan wanita di Pulau Jawa. Nah situ dia bilang dia lagi sakit nih atau apa. Nah itu gue khawatir tuh. Pas lagi meditasi gini muncullah si snap moment itu lah yang tadi tuh. Muncul snap moment yang di snap moment itu gue bisa tiba-tiba tahu kamar dia, dindingnya dicat warna apa, ada raknya di mana, ngerti kalau kayak gitu. Jadi kalau disebutnya apa ya, penerawangan kali ya, penerawangan atau kayak ya mungkin ya. Kalau bule-bule tuh apa, remote viewing apa kayak gitu-gitulah. Tapi itu bukan gue kejadian gue liatin gini dari snap view ini, dari yang nah dari informasi sepersekian detik itu yang tiba-tiba gue bisa jabarkan semua tuh. Gue konfirmasiin ke dia kan, ini gue sebelumnya belum pernah ya ke rumah dia, ke kamar dia gitu. Kamar kamu kayak gini ya, ini catnya kayak gini, di rak sini, di rak nomor sekian dari berapa ada buku berapa biji gitu. Sedetail itu Pak, jendelanya di sini kebuka, ada tirainya kayak gini. Itu dikonfirmasi sama dia, iya gitu, bener gitu. Mungkin dia pengen bikin lu seneng aja. Iya kan ya, jangan itu cuy. Bisa jadi kan, jadi biar bisa dideketin sama si AA nih. Gue bilang iya aja biar cepet gitu. Fuck man. Enggak tau Pak, tapi bener Pak. Habis itu dia fotoin loh. Oke. Terkonfirmasi lah ya. Terkonfirmasi. Tapi nggak semuanya, dia cuma ada fotonya yang paling akurat lah gitu, si raknya itu. Foto dia selfie itu. Itu akurat banget. Ya udah gitu aja sih. Nah pas di kejadian itu juga di kamarnya itu ada wanita sosok, tapi bukan dia kan. Kayak wanita yang kata dia sih penjaganya si cewek itu cantik Pak. Gue nggak lihat, cuman dari informasi sekecil itu, itu cantik banget dia bilang. Kayak cantik. Kebanyakan kayak gitu sih. Tapi lu sadar nggak yang jagain lu tuh banyak juga? Ya itu kata teman kita itu kan gitu. Banyak. Taunya ngikut tuh si cantik sama lu tuh. Bisa jadi Jadi dia jadi nungguin ke yang di Setut. Nah di Setut nih ada juga nih satu nih.
Oke, itu tuh tempat lo kerja ya? tempat gua kerja. Oke, dari Bintan tuh pulang lah di ke Kalimantan. Kalimantan gak ada kejadian yang kayak gitu. Bukannya Kalimantan? Cuman cerita-cerita Iya, orang, cerita-cerita cuman kan. gua nggak pernah ngalamin sendiri. Iya, iya. Cuman cerita, oh ada ini gitu. Cuman nggak pernah ngalamin sendiri. Terus pulang dari Bintan tuh sempet belajar Reiki juga gua tuh. Kan sempet belajar Reiki sama lu juga. Nah itu di rumahnya guru kita tuh, gue sempat yang suruh meditasi gitu kan. Sebelumnya gue nggak berani kalau meditasi sendiri, yang mencoba eksplorasi terlalu aneh-aneh gitu. Ini gue sekarang karena ada bimbingan guru dan ada lu juga gitu kan, merasa aman aja, jadi gue meditasi gitu. Dalam meditasi itu gue dibawa ke perjalanan terbang lah, pokoknya gue terbang bukan entah kemana, pokoknya terbang. Dari atas tuh ketemu kayak bangunan candi-candi gitulah dia, candi-candi. Terus sampai setelah melewati bangunan candi-candi yang tajam-tajam gitu, mendarat di depan gerbang, kayak semacam gerbang itulah. Terus tuh diajak jalan lorong gitu. Nah disambutnya sama orang kayak Assassin's Creed, tau nggak, yang pakai kupluk gitu, kayak gitu-gitu loh. Cuma gue nggak lihat mukanya, cuma tapi kayak gitu dia asal kayak itu. Diajak jalan tuh, diajak jalan ngelewatin gerbang tuh, sampai di satu titik ada satu lagi sosok itu, dia bawa kayak kotak perhiasan gitulah, kayak kotak perhiasan. Terus suruh mengadahkan tangan gue. Pokoknya ini semuanya ini nggak ada percakapan, yang semuanya itu lewat telepati gitu loh. Yang tiba-tiba ngerti gue disuruh apa, gue harus gimana gitu. Pokoknya yang gue tangkap dari dia, suruh teladain tangan gini kan. Terus gue gini, si kotak perhiasan dibuka, udah langsung mancar tuh kristal hijau sama kuning masuk ke tangan gue gini. Cuman nggak tahu gue yang kuning masuk kanan atau kiri. Pokoknya salah satunya tuh masuk ke beda warna tuh, beda ini. Makanya yang kuning kesini semua gitu. Masih ada tuh sekarang? Nggak tahu. Itu ngalamin tuh tek masuknya. Dan pas proses kejadian si kristal itu masuk ke tangan gue tuh kayak ngecas gue gitu. Langsung seger banget pak abis itu. Itu pas kejadian lu meditasi di rumah itu kan? Iya, yang katanya apa, yang ada naga, ada mungkin naga gitu. Itu yang nggak lihat sih gue kayak naga. Gitu tuh udah habis gitu, tak. Oh itu langsung seger banget pak, itu kayak lu habis tidur deep sleep yang gimana gitu. Itu bangunnya seger banget pak. Serius. Nah itu gue masih nggak tahu tuh. Bukan saat itu gue masih nggak tahu itu apaan gitu kan. Terus setelah ini mau disambungin sama yang teman kita berubah nggak wajahnya? Oh iya, itu mau gue tanya juga tuh sebenarnya. Yaudah, iya, setelah itu kan ceritain lah gitu, ini gue gini. Oh ya udah gitu. Si guru kita masih juga nggak tahu itu di mana, tapi si apa yang gue alamin dia nggak tahu, cuman ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kalau lu ngerasa nyaman dari ini gitu. Sambil dia bercerita itu, gue kan ngeliatin terus tuh, ngeliatin terus. Wajahnya berubah pak, si wajah teman kita tuh, guru kita tuh. Dan dikonfirmasi sama beliau gitu. Jadi gue lagi masukin ini nih. Jadi wajah itu dia bilang, gue lagi masukin monyet dulu gitu kan. Iya. Jadi playful gitu kan. Wajahnya jadi tumbuh bulu gitu gue liat. Dan gitu. Cuman nggak kayak gue ngeliat lo, lebih kayak lo hologram gitu lah. Iya. Di lapisan wajah lo tiba-tiba ada hologram gitu ya sih, ngebentuk gitu. Terus dia masukin siapa yang orang gemuk tuh? Oke. Itu dia masukin orang gemuk, jadi pipinya langsung jadi membulat gitu. Ini lucu banget, ini keren banget ini. Gitu aja sih, itu apa gitu. Lu tahu nggak sih waktu lu ngalamin kondisi itu dan lu ngomong, si guru itu bilang, lu lihat apa On?
terus lu bilang gue lihat monyet nih gini, itu perasaan gue sakit pak. Sakit gimana? Ya, Karena lu nggak bisa lihat. Ya, ini apa sih yang kalian obrolin awalnya? Gue tuh pengen menertawakan apa yang kalian lakukan dengan meditasi itu kan, gue nonton kan. Ini ngapain sih nih orang berdua nih aneh-aneh begini, gue kan gak percaya ya. Terus ditambah lu ngomongin tentang perubahan wajah itu, kesel gue, sakit anjir. Ini kayak apa ya ibaratnya, Lu nggak diajak main nah gitu ya. gitu. Kan gue nggak ngeliat apa-apa. Iya. Yang akhirnya kan lu tahu sendiri, seminggu itu gue nggak bisa, bukannya nggak bisa tidur ya, kepikiran terus lah kasarnya kan, sampai akhirnya gue nelfon lu, gue minta anter, gue pengen merasakan hal yang sama, dan akhirnya gue tidak merasakan hal yang sama. Tetap tidak merasakan. Nah, itu kejadian dari rumah guru kita tuh, akhirnya setiap misalnya kita Jumatan gue liatin khotib kayak gitu terus tuh. Wow, baru tahu nih gue. Iya, dia kayak kalau ada yang khutbah gitu kan, pokoknya ada pembicara yang lama aja gitu kan, gue pasti diem dan liatin. Ya lama-lama berubah juga. Masih sampai sekarang. Masih sampai sekarang. Gue berubah nggak? Enggak. Lu berubah? Enggak lah. Hah? Enggak berubah. Pokoknya gitu. Tapi kalau yang khotib tuh lebih ke bukan berubah-ubah, cuman jadi lebih dark atau lebih cerah gitu. Enggak. Jadi tiba-tiba kok jadi keriput gini orang ini, jadi dark gitu lah gitu. Ada juga yang khotib yang jadi memancarkan ini gitu kan. Wah, ini enak banget nih, sambil dengernya juga adem gitu. Apa gara-gara tergantung topik yang mereka omongin kan? Oh iya. Nah, makanya perubahan-perubahan tuh kelihatan dari wajahnya tuh terpancar lah gitu. Gitu, Pak. Nah, soal perjalanan apa disebutnya, perjalanan astral gitu ya, yang gua ke candi-candi itu. Iya. Apa sebutnya ya? Ya mungkin sama lah. Kayak perjalanan goib itulah. Itu gue tanya sama kenalan gue juga yang di Bali. Gue ceritain ulang tuh gue mengalami ini, dan dia langsung bilang, oh itu kamu habis pergi dari Candi Ratu Boko, dia bilang gitu, yang di Jogja apa Sleman tuh, ke sana. Langsung googling gue, asli pak itu bener. Yang gitu. lu lihat itu? Iya. Jadi si Tor Candi itu ternyata Candi Prambanan. Jadi Candi Prambanan itu emang deket banget sama Candi Ratu Boko kan. Gue lewat itu dulu gitu. Yang kayak begitu googling lihat foto-foto itu langsung ke hati gitu. Langsung dek, wah ini nih yang gue lihat nih. Gitu. Udah kesana lu secara fisik sekarang? Secara fisik pas SMA paling studi tour gitu. Pernah? Oh berarti pengalaman itu emang lu pernah lihat si candinya sebelumnya gitu? Cuman pas gue nggak tahu itu di mana, bentuknya kayak siluet hitam aja gitu, siluet hitam kayak gue pergi gitu. Ya udah terus, dan dia bilang konon katanya dulu tuh Candi Ratu Boko itu kayak pusat kristal dunia gitulah, kayak pusat pengkristalan, pokoknya kristal apapun pusatnya di Candi Ratu Boko dulu. Final Fantasy gitu ya? Iya kali. Mungkin kayak gitu lah. Mungkin juga sih yang ngasih gue itu si Ratu Bokonya nggak tahu gue. Terus karena ketutup kan, nggak kelihatan gue. Ada yang mau ditanya? Iya. Oh, udah kelamaan. Gak apa-apa. Gue tuh seneng dengerin, soalnya ada satu sih yang gue masih belum dapat narsum yang bisa gue tanya tuh soal time travel. Gue masih penasaran sama orang-orang yang ya konon katanya bisa time travel. Lu percaya nggak? Gue pernah datengin, tapi orangnya nggak bisa datengin sekarang ya. Gue dulu pengen ngalamin time travel kayak gimana. Dia kasih tahu caranya dan belum bisa. Enggak, gue nggak ngalamin. Nggak mau atau nggak bisa? Gue mau tapi nggak bisa. Gitu. Tapi nggak tahu ya, sensasinya tuh sama kayak waktu gue belajar meditasi yang gue penasaran itu kan. Sensasinya sama, rasanya, kayak vibrasinya gitu, vibrasinya sama. Nah yang gue percaya tuh kayak mungkin badan kita tuh punya energi. Nah setiap regenerasi itu kayak ngewarisin sel-sel memori gitu. Ngerti gak? Generasi misalkan keturunan ya, bokap gue mewariskan sel memori dia ke gue. Iya pastilah. Terus kakeknya. Nah jadi gue pikir
time travel tuh justru malah mengakses otak kita sendiri. Iya, ngakses ke dalam kan sebenarnya tuh, bukan keluar. Ya, akhirnya gue ya mungkin logikanya gitu kali ya. Cuman kita ngelepasin berapa persen otak kita cuman buat bisa masuk ke bukan masuk yang bisa ngakses ke situ gitu. Nah kan kalau yang kata sains juga apa? Satu untai DNA tuh menyimpan berapa miliar tera. Bisa menyimpan kapasitas memori sekian miliar tera. Nah, coba Anda bayangkan jika Anda bisa mengakses memori itu, ya udah banyak informasi aja, lo tiba-tiba bisa tahu banyak informasi gitu. Cuman gimana caranya lu ngakses si memori itu tuh? Soalnya gini, pengen belajar gua. Tapi takut. Ini di luar hal mistis sama hal gaib ya. Jadi buat gua memori itu cuman citra, Pak. Kayak hal kayak gini deh. Lu inget gak sih waktu pertama kali kita ospek di kampus? Yang di Gunung Puntang. Oh bukan, yang ospek di kampus, ospek jurusan ya? CK setengah mati tuh. Lu inget gak ada gue di situ? Ada. Pakai baju warna yang apa? jadi cewek-cewek itu. Pakai Iya, baju lu sama Jimmy kan? Ya. Jimmy pakai kuning, lu nggak tahu gua lupa. Yang gue ingat Jimmy pakai baju cewek kuning. Nah, maksud gue gitu. Lu inget gak makan siangnya apa? Enggak. Nah maksud gue kenapa memori itu citra. Makanya kalau gue denger dari beberapa orang yang time travel juga, mereka juga nggak bergerak di dunia masa lalunya itu, katanya cuma nonton gitu. Iya. Makanya kayak mungkin cuma ngakses. Bukan mungkin itu wow sih sebenarnya, gue pengen tahu. Iya sih. Iya kayak ngakses flash disk aja gitu. Nah, lu lihat doang gitu. Nyari data kan kayak gitu. Iya, pengen gue juga. Cuman tiap kali yang ya konon kata orang mesti gini mesti gitu, nggak berani gue, takut gue sih bukannya takut ya, emang nggak bisa. Emang nggak bisa. Kalau gue takut, gue ya mau ya kayak gitu loh, misalnya meditasi tiba-tiba ada perasaan nggak enak gitu, udah langsung buka mata gue kayak gitu sih kan orang mah. Paham ngalamin. Karena sendiri makanya berani, yang pas ada Pak Guru juga kan berani gara-gara ada orang gitu kan. Akhirnya bisa ngalamin yang luar biasa itu gitu Pak. Oke. Masih mau dilanjutin apa kurang lama nih? Oh, masih ada yang mau diceritain? Enggak sih, kalau paling habis dari situ kan gue ke Bali. Bali mau banyak banget Pak itu sebenarnya. Cuman udah maksudnya udah pada tau lah leak apa gitu. Itu gue ngeliat gitu. Lu lihat Lihat. Penasaran gak lu lihat leak? Konon leak. Pokoknya kata teman gue itu leak. Itu pas lagi nyepi tuh. Tahun 2015 apa 16 lah gue di Bali tuh. Lagi nyepi kan kita suruh mati lampu tuh. Kos-kosan semua suruh nggak, pokoknya lagi mati geni, nggak boleh yang unsur api gitu, nggak boleh masak gitu kan, mati lampu. Terus itu gue mati gaya tuh. Nggak bisa ngapa-ngapain kan. Nongkrong aja di teras di lantai 2 sambil ngerokok gitu kan. Teman-teman gue tiba-tiba tuh lihat leak. Nah itu bentuk bola api Pak. Bola api gitu terbang melayang gini kan, pelan-pelan turun, tiba-tiba langsung naik gitu ke atas, hilang. Bukan drone tuh? Nggak tahu, cuman kalau dari gerakannya sih nggak kayak. Tapi waktu dia di Bali belum musim drone deh. Belum ya? Ya, pokoknya dia kayak turun gitu kan, kayak dari atas tuh turun lurus gitu ya. Itu yang pas gerakan terakhir tuh, tiba-tiba naik ke atas gitu, hilang. Wah itu sama kejadian kayak pas gue liat yang anjing fluoresan itu. Gemeter diam, habis itu takjub gitu kan. Beda apa ya, kalau buat gue kayak beda kacamata aja yang lihat. Mungkin kalau UFO hunter bilangnya itu UFO. Ya bisa jadi kan. Mungkin kalau dari footage kan kayak gitu juga foto gitu. Karena lu tinggal di Bali, insight-nya banyaknya cerita leak mungkin. Kayak si temen gue, kosan gue itu tuh leak gitu. Itu keren banget. Leak tuh apa sih sebenarnya Pak? Gak ngerti gue juga, ilmu gitulah, ilmu. Tapi terlihatnya bola api gitu ya? Terlihatnya kayak bola api. Jadi katanya sih itu kayak lagi ngirim ilmu, saling ngirim ilmu, gak ngerti gue juga. Gue juga. Jadi gini, soal bola api nih. Tapi leak di Bali doang gak sih?
di Bali doang kayaknya. Gue nggak tahu soalnya Mungkin ada tempat lain cuman beda istilah kali. dulu gue pernah sekolah di daerah Buah Batu. Nah kan gue ngekos tuh. Nah Buah Batunya kalau sekarang udah rame tuh. Dulu masih kayak apa ya, kolam-kolam, tapi bukan kolam, petakan air gitulah, masih. Oh, bukan pemancingan. Ya bukan masih banyak sawah, pokoknya masih rumah masih Pas jarang. gue SMA situ juga masih sawah tuh. 2001-an gitu. Ya. Nah, jadi ada satu akses jalan ke kosan itu dari daerah seberangnya Buah Batu itu ngelewatin tol. Ada jembatan tol yang penyeberangan itu nggak? Iya. Nah, turun tempatnya agak gelap dan itu daerah apa ya, kayak kebun pisang. Nah, temen gue lewat situ tuh buat pulang kosan. Jadi ceritanya dia ketemu sama gue di kosan, mukanya dalam keadaan pucat. Yang keadaan pucat lu atau dia? Ini dia. Oh, dia. Gue nggak lihat, makanya gue nggak bisa konfirmasi ini benar atau enggak. Cuman emang keadaannya dia waktu itu datang pucat mukanya, dia bilang gue ngeliat bola api di kebun pisang. Gitu. Dia pikir ada orang iseng bola dikasih minyak digantungin. Dia bilang, pas dia deketin makin kejauh terus pergi. Nah itu nggak tahu, mungkin itu layak atau bukan, gue nggak tahu ya. Ya beda istilah kali. Ya. Namanya. Cuman gue nggak bisa bilang itu iya atau enggak karena gue nggak lihat sendiri. Iya. Gitu. Terus habis dari Bali gue balik ke Bandung dan memulai crafting leathercraft, sah leather. Oke. Buat yang mau subscribe ada tuh sah leather, ntar gue tulis di linknya ya. Ya udah tuh. Nah di studio itu sempet saya punya kenalan, dia main kan, kenalan cewek datang ke studio, terus dia kayak punya ilmu gitulah. Tiba-tiba dia kayak, gue juga punya ilmu pak, kita kan sama-sama sekolah. Kita kuliah ya. Iya. Dia juga kuliah sih sebenarnya. Iya, kameramen kok tiduran. Nah, itu ilmunya dia tuh. Dia tiduran. Nah pokoknya dia bilang, wah di studio kamu nih ada penunggunya cewek nih. Udah berapa menit? Oke, enggak ya, gue lihat pasti ini tuh jalan. Gimana? Oke. Nah di studio. Kayak studio kita ada penunggunya tuh, cewek, dan dia umurnya udah ratusan tahun lah gitu. Wow. Udah di situ dari sejak udah ratusan tahun yang lalu gitu kan. Terus gimana, ganggu nggak? Enggak, dia malah seneng ada kegiatan di sini gitu. Ada di atas tuh. Dan dia suka sama salah satu teman kita yang namanya Rere. Rere, kamu disukai sama penunggu studi? Emang. Gue akuin, iya. Oh iya. Iya. Lu nggak ngerasain juga apa? Oh gimana? bukan maksudnya gitu. Soalnya gini, kalau dia main ke rumah 207 juga pak, Oh gitu. pasti ada aja kejadiannya. Berarti si teman kita R ini Emang jangan-jangan magnet gaib. magnet gaib wanita. Dia kan banyak cerita, cuma nggak mau cerita aja ke kita tuh kejadian-kejadiannya. Tuh dia ntar di episode final kita undang si R. Nggak sanggup gue Nggak bisa ngomong sama dia. harus dibayar dia mah kayaknya. Oh iya. Tenang aja. Gimana sih caranya ngebujuk dia aja? Cerita dia lebih serem-serem tuh sebenarnya. Beneran serem kalau dia. Apalagi kalau ada footage-nya. Dia punya footage-nya juga kan? Yang nggak mau dia kasih itu. Nggak mau ya? Gitu, Pak. Udah sih. Tuh di stud, dan yang lainnya paling kalau naik gunung. Ya tiap naik gunung pasti merasa ada yang nemenin aja gitu. Sepanjang jalan tuh ada yang kayak mengawasi gitu, entah menjaga atau mengawasi gitu doang sih. Terakhir tuh yang dari Gunung Arjuno gua. Pas turun yang ngerasa aja gitu ada yang jalan di sekitar kita yang barengan gitu sambil turun sampai di pos 3 apa 2 gitu. Nah dari pos itu sampai gua udah nggak ada lagi gitu. Dan itu gua sempet nanya lah sama anak-anak ini, kita cuma segini gitu, karena perasaan pas turun tuh rame-rame gitu tuh, banyakan gitu loh. Ya udah gitu doang sih. Lu rasanya rame gitu? Perasaan gue rame. Dan gue orangnya termasuk yang percaya sama gut feeling gitu lah. Gue lebih ke sana gitu. Orangnya yakin sama gut feeling, ngikutin kata hati. Gitu.
itu aja Pak, perjalanan bukan metafisik, cerita amazing gue dari kecil. Yang itu sih yang bikin gue takjub tadi yang lu bilang. Apa? Anjing. Yang enggak, yang lu dilempar dulu tuh. Waduh. Lu ngeliat sosok asap, Iya. baru anjing itu tuh. Itu anjing itu keren banget. Bareng sama dia kali. Enggak, takutnya gini Pak, dia dalam pengaruh obat. Agak. Dia clean kok, dia clean. Clean gua. Ya, Itu doang sih Pak. itu aja. Oh paling baru tadi sebelum kita mulai syuting nih, Apa? tiba-tiba jatuh apa tuh tas tuh? Oh iya, emang itu kan penuh Pak. Oh gitu. Siap. Wajar jatuh Pak. Ya udah gitu doang. Itu aja. Udah. Oke, segitu aja obrolan kita udah panjang banget nih. Apanya? Obrolan kita udah panjang banget. Terus You know. ya gini lah. Dong sama yang kalau misalnya pernah ngalamin kejadian sama, minta konfirmasinya lah gitu. Biar nggak gua doang gitu. Kalau bisa ada banyak yang konfirmasi Iya. malah lebih seneng lah gitu. Iya, di konfirmasi ya. Gue juga pernah nih kayak gini, atau teman gue juga pernah kayak gini gitu. Ditulis aja. Jadi buat kalian yang bisa menjawab pertanyaan Abang Oni ini, silahkan komen di bawah biar dia bisa tidur dengan tenang atas Pengennya sih tidur jawaban-jawaban. dengan istri sih Pak, cuman belum ada. Oh gitu enggak. Oke. Sorry. Nggak apa-apa. Itu kan suara hati itu. Iya gut feeling gitu kan. Mungkin terlalu nyaman obrolan kita jadi. Mungkin. Oke, segitu aja dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.